Ya, pemirsa, Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan mengalami peristiwa gempa bumi. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi sering terjadinya gempa di Indonesia. Kita akan melihat dulu yang pertama, apa kemudian yang menjadi salah satu penyebab terjadinya gempa bumi yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Yang pertama adalah mengenai Indonesia yang rawan gempa. Indonesia ini berada dalam kawasan cincin api Pasifik. Cincin api ini meliputi wilayah cekungan Samudra Pasifik. Kenapa kemudian disebutkan cincin api? Karena bentuknya seperti cincin, seperti tapal kuda. Kalau dilihat, cincin api Pasifik adalah daerah yang memiliki banyak sesar ataupun zona rekahan yang memanjang sekitar 40.000 km. Ini dimulai dari Chili, Jepang, dan kemudian berhenti di Asia Tenggara. Sekitar 90% semua gempa bumi di dunia dan juga 80% gempa bumi terbesar di dunia terjadi di sepanjang daerah cincin api Pasifik ini. Ini juga dikatakan bahwa rata-rata dalam satu tahun Indonesia mengalami gempa sekitar 5.000 gempa. Kita akan melihat kemudian di slide selanjutnya bagaimana salah satu penyebab yang kemudian menyebabkan Indonesia juga termasuk menjadi daerah yang rawan gempa. Tidak hanya kemudian masuk dalam cincin api Pasifik, Indonesia juga termasuk ke dalam daerah sabuk Alpine. Kalau kita lihat, ini adalah sabuk Alpine, terletak di Alpine Belt atau sabuk Alpine yang termasuk di dalamnya adalah ada wilayah Jawa, ada Sumatera, ada Himalaya, ada Mediterania dan juga ada Atlantika. Kalau berdasarkan informasi dan juga hitungan yang didapatkan bahwa sekitar 70% dari gempa bumi terbesar atau sekitar 5 hingga 6% gempa bumi yang terjadi di dunia ini juga terjadi di sabuk Alpine ini. Yang termasuk di dalamnya seperti yang saya sebutkan tadi ada di Jawa, ada Sumatera, Himalaya, Mediterania, Atlantika, dan meskipun kemudian rentan terjadi letusan gunung berapi dan juga gempa bumi, namun kemudian ternyata wilayah ini juga memiliki efek positif. Ini membuat wilayahnya memiliki tanah yang subur. Nah, kemudian kita lihat di slide selanjutnya, pemirsa, berkaitan dengan Indonesia yang merupakan termasuk dalam persebaran sesar-sesar aktif di seluruh Indonesia. Wilayah Indonesia berpotensi tinggi terjadi gempa bumi karena posisinya di pertemuan 3 lempeng utama dunia, di lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan juga Pasifik. Kita lihat ini Eurasian Plate ada di sebelah di wilayah Sumatera. Kemudian Australian Plate ada di sebelah selatan Pulau Jawa, dan kemudian di Pacific Plate ini ada di atas Papua. Inilah kemudian sesar-sesar yang kemudian dikatakan aktif sehingga kemudian bisa saja dan berpotensi untuk menimbulkan gempa hingga menyebutkan Indonesia rawan gempa. Salah satu tumbukan ataupun tabrakan antara lempeng itu terjadi pada tahun 2014 terjadi pada tahun 2004, maksud saya, di mana pada waktu itu terjadi gempa di Aceh. Kita kemudian lihat ke informasi selanjutnya berkaitan dengan penyebab yang kemudian menyebabkan Indonesia juga termasuk ke dalam daerah yang rawan gempa. Ini karena Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi. Kalau Anda lihat, ini gunung berapi ini tersebar dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, hingga ke Pulau Papua. Saya sebutkan saja beberapa di antaranya, ada Gunung Salak, ada Papandayan, ada Gunung Galunggung, ada Gunung Ciremai, dan juga ada Gunung Slamet di Pulau Jawa. Dan kemudian di Pulau Sumatera ada Gunung Merapi Tandikat, ada Gunung Merapi Talang Kerinci, Sumbing, dan juga berbagai gunung berapi lainnya yang tersebar di wilayah-wilayah di sepanjang Indonesia. Inilah kemudian beberapa penyebab yang kemudian menyebabkan Indonesia menjadi daerah yang sangat rawan gempa. Saya akan ke Ajeng Kamarati untuk menyampaikan informasi mengenai potensi gempa megatrust dengan magnitudo 8,8. Ajeng, silakan. Baik, terima kasih Kevin Egan atas penyampaiannya yang komprehensif. Ya pemirsa, potensi gempa megatrust dengan magnitudo 8,8 di selatan Pulau Jawa bisa memicu terjadinya gelombang tsunami. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan telepon pakar tsunami dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi BPPT, Bapak Wijo Kongko dari Yogyakarta. Pak Wijo Kongko, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, kita mendengar banyak sekali artikel yang menuliskan tentang potensi gempa 8,8 skala Richter atau gempa megatrust. Bisa mendengar tanggapan Anda seperti apa atas hal ini? Ya, jadi saya kira yang disampaikan beberapa hari terakhir rame di media ini adalah berawal dari ada press release di BPBD DIY. Waktu itu saya memberikan pembekalan untuk tabletop exercise dari rekan-rekan BPBD DIY. Saya menyampaikan waktu itu potensi gempa bumi dan tsunami di selatan Jawa khususnya. Dan memang kalau kita refer atau
referensi ke buku gempa 2017 dari yang diterbitkan oleh Pusgen, di situ ada banyak peta segmentasi megatrust di Indonesia dan tentu di Selatan Jawa juga termasuk. Setidaknya ada 4 megatrust di Selatan Jawa, yaitu dari Selat Sunda, kemudian ada yang Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian ada Jawa Timur sampai di bawah Sumba. Jadi 4 Jadi itu itu dari yang Jawa merupakan. Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu berpotensi, Pak. Di daerah mana Iya, saja, Pak, iya. kira-kira? Saya kira kalau di peta gempa, jadi ada peta sumber dan bahaya gempa yang Indonesia tahun 2017 sudah digambarkan jelas di sana potensi-potensinya. Dan itu di atas magnitudo 8,5 semuanya. Artinya apa? Kalau itu terjadi gempa bumi sebesar itu di daerah subduksi dan tentu mekanismenya adalah sesar naik dan kemudian menimbulkan tsunami yang seperti disampaikan di beberapa media terakhir saya kira. Dari penelitian atau yang Bapak lihat sejauh ini, apa sih sebenarnya yang menjadi tanda-tanda bahwa hal ini akan terjadi dalam jangka waktu tertentu? Saya kira ada yang sedikit misleading terkait dengan berita terakhir bahwa kemudian ini dikaitkan dengan prediksi atau perakiraan. Saya kira keliru. Karena yang kita sampaikan adalah potensi, dan potensi itu sudah dipetakan oleh rekan-rekan dari Pusgen. Dan sudah ada bukunya resmi, dan itu sudah terbit 2 tahun yang lalu saya kira. Jadi saya di dalam pertemuan itu hanya menyampaikan potensinya sekian, kemudian kita memodelkan. Karena untuk acara gladi ruang, dan kemudian nanti akan dilanjutkan di lapangan, itu Kalau potensi seperti itu? simulasi, ya. Kalau potensi seperti itu bisa ketahuan nggak, Pak? Kira-kira kapan terjadinya? Ini pertanyaan yang keliru saya kira, karena kita tidak bisa mengerti dan kita belum tahu dengan ilmu yang terakhir itu kapan, di mana, dan besarannya. Jadi pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Yang bisa Oke, kita berarti lakukan masyarakat juga adalah harus kita mengetahui bahwa ini mengukur sesuatu yang tidak potensi. terprediksi seperti itu ya, Pak ya? Tidak ada Kapannya? prediksi kita tidak melakukan prediksi itu. Kita tidak bisa melakukan prediksi dan kita hanya bisa mengukur potensi. Yang paling penting adalah dengan melihat potensi itu, dengan ukuran-ukurannya, kita harus bersiap siaga. Itu yang saya kira poin yang paling penting. Nah, berbicara tentang siap siaga, bagaimana siap siaga yang bisa dilakukan sejauh ini oleh masyarakat? Saya kira ini sinergi dengan program dari BNPB dan BPBD di setiap kabupaten, dan mereka telah membuat satu program-program. Nah, salah satunya yang kemarin kami lakukan adalah melakukan pembekalan untuk ada gladi ruang atau tabletop exercise yang kemudian akan dilanjutkan dengan gladi lapang untuk pelatihan dengan bersama-sama masyarakat di pantai. Jadi saya kira ini upaya yang sangat baik untuk yang di daerah Selatan Jawa dan di daerah lain. Dan saya kira sudah dimulai ekspedisi Destana. Jadi desa tangguh bencana sudah dilakukan oleh BNPB. Dan hal ini juga harus dibutuhkan koordinasi atau kooperatif dari masyarakat juga agar mau belajar ya Pak ya berarti ya? Betul. Saya kira yang paling penting adalah pemahaman dulu terhadap lingkungan di daerahnya, bahwa di daerah tersebut adalah merupakan rawan bencana. Secara umum Indonesia rawan bencana, tetapi setiap daerah mungkin mempunyai karakteristik yang unik, dan itu harus dipahami. Tidak hanya otoritas ya BPBD, tapi tentu saja masyarakat yang ada di sana. Dan menurut statistik terakhir saya kira ini sudah banyak dirilis, korban di Indonesia maupun secara global itu secara statistik sekitar 56-60% adalah dari gempa bumi dan tsunami 10 tahun data terakhir. Jadi ini memang besar dibandingkan penyebab-penyebab dari bencana yang lain atau bahaya disaster yang lain. Oke, mungkin bisa dikatakan juga Pak, dijelaskan apakah megatrust ini juga berpotensi tsunami? Secara umum demikian. Megatrust itu mega besar, trust itu sesar naik. Jadi dan ini terjadi di daerah subduksi. Kita di peta gempa 2017 itu terakhir ada sekitar 15. Sebelumnya di peta 2012 sekitar 10 atau 11, demikian. Di Selatan Jawa ada sekitar 4 segmennya, dan ini untuk megatrust kalau kemudian
memenuhi syarat-syarat misalnya lebih besar dari 7, dangkal dan seterusnya tentu akan menimbulkan tsunami. Nah, potensi yang kemarin kita ukur adalah potensi yang kemungkinan maksimum. Nah, pertanyaan terakhir Pak, peringatan dini apakah bisa dilakukan sedini mungkin dan bagaimana masyarakat bisa melakukan evakuasi dalam waktu setelah peringatan dini tersebut dilakukan? Iya baik, salah satu dari hasil kemarin itu bahwa kita sudah memodelkan khusus untuk tsunami, itu untuk Selatan Jawa khusus di DIY Pantai Selatan DIY itu kan sekitar 30 menit lead time-nya. Butuh waktu itu tsunami sampai di daratan. Kita tidak mempunyai waktu yang cukup banyak. Kalau paling 20-25 menit. Jadi waktu itu harus betul-betul dimanfaatkan. Nah ini tentu early warning system menjadi penting, tetapi masyarakat di pantai tentu merasakan gempa yang besar. Sehingga kalau gempanya cukup panjang dirasakannya, evakuasi mandiri ini menjadi poin yang harus didorong untuk dilatih terus-menerus sehingga masyarakat siap jika ada event. Oke. Ya, baik terima kasih pakar tsunami dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi BPPT, Pak Wijokongko dari Yogyakarta telah memberikan informasi mengenai potensi gempa di Indonesia.